Hello students, welcome to English class. Gimana? Udah siap belajarnya? Good job. Kita mulai ya. Hari ini kita mau belajar tentang animals. Oke, pembelajaran kita hari ini kita belajar tentang ciri-cirinya. Ya, jadi binatang itu terlihat seperti apa? Jadi bentuknya dan apa yang dia punya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu vocabulary words-nya atau kata-kata yang bisa dipakai atau yang kata-kata yang terdapat di dalam buku kalian. Kita mulai dari kata ekor, ya. Yang ditunjukkan tanda merah ini adalah ekornya. Ekor dalam bahasa Inggris kita sebutnya a tail. A tail. Oke. Kenapa dikasih e? Karena setahu Miss, binatang itu punya satu ekor. Makanya dia diberi e di depannya. Ya, maksudnya binatang yang berekor biasanya hanya punya satu ekor. Makanya dia dikasih e. Oke, kita lanjut. Ini adalah paruh dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris kita sebut a beak. A beak. Oke, lagi-lagi biasanya binatang unggas seperti ayam dan burung ini dia punya paruh juga cuma satu ya. Oke, jadi makanya kita kasih e, jadi a beak. Kita lanjut. Dilihat dari gambar, ini adalah sayap. Sayap biasanya ada dua. Kalau hanya satu, burungnya tidak bisa terbang. Sayap dalam bahasa Inggris disebut wings. Wings. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, kalau satu diberikan huruf A atau E bacanya. Tetapi kalau ada dua, seperti sayap ini, anak-anak memberikan S, tidak boleh ada E lagi di sini. So we say this word wings. Oke, jadi namanya wings. Oke, sekarang kita punya apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah kaki. Oke, tapi kalau kalian lihat di sebelahnya sini, ini juga kaki. Jadi bahasa Indonesianya kaki dua-duanya. Tapi kalau kaki yang hewannya seperti dog atau anjing, cat, kucing, terus kayak tiger, lion, yang kakinya berbentuk seperti ini, kita bilangnya paws. Paws. Oke, lagi-lagi diberikan kata S, maksudnya huruf S, karena kakinya ada dua di sini atau lebih dari satu ya. Kalau seperti cat itu ada 4, dog ada empat maksudnya Miss. Oke. The next one. Ini juga kaki, tapi kita mau fokus di cakarnya. Oke. Jadi kaki yang ini disebut cakar, ya kan? Nah, cakarnya ini kita bilang claws. Claws. Oke. Jangan lupa kalau lebih dari satu harus ada S-nya. Sampai sini masih bingung? Kalau bingung, nanti diulang ya videonya. Kita baca sama-sama sekali lagi. A tail. A tail. A beak. A beak. Wings. Wings. Paws. Paws. Claws. Claws. Okay, good job. Sekarang kita lihat yang di bagian bawahnya. Ini adalah seekor ikan dan ikan itu selalu pasti punya ini ya. Yang kita sebut sirip ikan. Sirip dalam bahasa Inggris kita sebutnya adalah fins. Fins. Oke, lagi-lagi karena sirip itu nggak mungkin cuma punya satu ikan, dia ada dua, dikasih S lagi atau lebih dari satu ya. Oke, sekarang kita punya meong atau cat di sini kucing, dan kucing ini punya kumisnya. Yang Miss tunjukkan di sini dari dalam tanda merah ini adalah kumisnya. Kumis ini kita sebut dengan kata whiskers. Whiskers. Oke, lagi-lagi karena ini banyak, pasti dikasih S. Ya, ini adalah bagian, sampai di sini ini adalah bagian-bagian yang dimiliki hewan. Nah, kalau bagian 3 di sini, ini Miss mau kasih tahu anak-anak, kalau misalnya burung itu, dia punya bulu, ya kan? Terus anjing atau dog, atau harimau, dia juga punya bulu, ya kan?
Nah, bedanya gimana nih bulu yang satu dengan bulu yang lain? Nah, kalau bulu yang seperti punyanya birds, punyanya chickens, oke? Ini kita sebutnya feathers. Feathers. Oke? Jadi kalian nggak boleh pakai bulu yang di sini untuk untuk apa? Bilang bulu yang untuk hewan yang terbang. Jadi nggak bisa gitu ya. Nah, sedangkan kalau bulu yang seperti anjing punya, kucing punya, terus siapa lagi yang punya ya? Oh, seperti beruang yang punya, kita sebutnya fur. Fur. Jadi bedain ya, feathers itu untuk bulu yang punya seperti ayam atau unggas yang bisa terbang atau yang jenis ayam ya. Tapi kalau fur ini untuk binatang yang seperti beruang, seperti anjing, seperti kucing, seperti itu. Nah, tapi kalau kodok, kodok itu kulitnya kita sebutnya skin. Skin. Oke, jadi kalau kulit binatang yang halus-halus itu kita sebutnya skin. Oke, sip ya. Jadi nggak boleh salah lagi, mereka ini bisa disebut kulit, bukan kulit. Mereka disebut bulu, tetapi bahasa Inggrisnya berbeda penulisannya. Oke, kalau bentuknya kulitnya seperti kayak manusia, kulitnya ini kita juga sebutnya skin seperti manusia. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah tadi kita sudah belajar macam-macam bulu dan kulit juga. Nah, kita lihat di sini. Ini anjing, bulunya itu dia punya bulu. Bulunya anjing kita nggak bisa sebut feather, tapi kita sebutnya fur, ya kan? Nah, fur-nya itu bertotol-totol, seperti leopard, ya. Di sini juga anjing Dalmatian, kalau kamu pernah lihat, dia juga bertotol-totol. Jadi, bulu yang bertotol-totol kita sebutnya spotted fur. Spotted fur. Oke, artinya bulu yang bertotol. Oke, selanjutnya bulunya zebra, dia itu bergaris. Nah, kita juga pakai fur di sini, tetapi spottednya kita ganti. Kita ganti menjadi striped fur. Striped fur, artinya bulu yang bergaris. Ya, penulisannya nggak boleh salah. Spotted, T-nya ada 2. Stripe, P-nya 1. Oke? Sip. Nah, kalau binatang-binatang ini punya bulu, binatang yang ini punyanya cangkang, kan? Ya, dia punya cangkang dan cangkangnya itu biasa nggak lembek, keras. Oke, cangkang sendiri artinya dalam bahasa Inggris shell, tetapi keras itu hard. Jadi kalau punyanya turtle, kita bilangnya a hard shell. Oke, lagi-lagi kenapa dikasih Karena shellnya ini kan hanya satu ya. Kura-kura cuma punya satu tempurung ini, makanya dikasih Sedangkan kenapa ini nggak dikasih Miss? Karena dia itu bulu. Bulu itu nggak bisa kamu hitung. Nggak mungkin kamu cabut-cabutin bulunya kan? Nggak bisa dihitung. Makanya fur ini nggak boleh pakai Biasain aja tulisnya seperti ini. Tetapi kalau cangkang, satu cangkang, dua cangkang bisa dihitung. Makanya kamu pakai Jadi kalau cangkangnya ada 2, hard shells. Nggak boleh pakai seperti itu. Oke? Jadi cangkang yang keras adalah a hard shell. Kalau cangkangnya satu. Nah, kita lagi ini ya. Masih ingat apa bahasa Inggrisnya? Claws. Ya, dan ini tuh tajam-tajam cakarnya. Cakar yang tajam dalam bahasa Inggris adalah sharp claws. Sharp claws. Jadi sharp itu tajam, yang artinya cakar yang tajam. Oke. Dan kita punya kodok. Kodok tadi pakainya apa? Bulu atau kulit? Pakainya bulu. Bukan, pakainya kulit. Kulit itu kan skin. Karena kodok itu skinnya halus, kita pakainya smooth skin. Atau bulu ke bulu. Kulit halus. Oke, smooth skin. Dan kita juga punya kata yang lain kita bisa ganti di depannya fur ini. Tadi kan spotted fur, bulu bertotol. Terus striped fur, bulu yang bergaris. Nah, kita juga bisa ganti stripe sama spottednya dengan soft, ya, yang artinya bulu yang halus. Nah, bedanya halus yang di sini sama yang di sini apa?
Biasanya kita pakai untuk bulu itu bulu halus, kita pakainya soft. Kita nggak pakai smooth fur. Jadi hati-hati, untuk fur itu pakainya soft. Halusnya beda ya. Skin ini yang baru pakai smooth. Makanya dalam bahasa Indonesia cuma satu artinya, cuman dalam bahasa Inggris penulisannya atau katanya lebih dari satu. Oke? Cute yang artinya imut, scary artinya menakutkan, fast artinya cepat, slow artinya lambat. Oke? Jadi, Miss, kenapa sih kita perlu tahu ini? Ya, nanti perlu tahu. Karena mungkin Miss akan kasih kalian gambar, terus kalian harus kasih tahu apakah dia punya spotted fur atau enggak. Terus kalau kalian nggak tahu spotted fur itu artinya apa, ya nggak bisa jawab dong soalnya. Oke? Mengerti ya? Jadi ini kata-kata ini harus kalian tahu tulisannya dan hafalkan dan mengerti tentunya. Hari ini kita juga mau belajar tentang penggunaan do dan does. Dilihat dari sini, do itu untuk subjek atau benda-benda yang plural atau lebih dari satu. Pengecualian I ya. Jadi do itu dipakai dengan I, you, we, they. Atau benda-benda yang plural atau lebih dari satu. Contohnya men, women, children, mice, geese, sama people. Oke, jadi kata-kata yang pakai do itu untuk benda yang banyak. Sama I. Oke, ini udah termasuk di sini. Tetapi kalau does digunakan untuk bendanya satu, singular. Contohnya he, she, it. Terus ada man, woman, child, goose, mouse, person. Ini Miss sudah ajarkan di kelas 2 dan kalian sudah tahu, Miss tahu kalian udah hebat. Ya, jadi kalian tinggal kalau dapat soal ada women-nya, kamu jawabnya pakai do. Tapi kalau child, berarti jawabannya pakai does. Jadi kamu harus cari subjeknya dulu atau kata bendanya dulu. Miss kasih example di sini. Nah, gak usah tahu artinya nggak apa-apa. Kalian lihat di sininya. You, what titik-titik you look like. Look like itu kamu seperti apa sih? Gitu ya. Maksudnya dia terlihat seperti apa orangnya. Dia punya apa, seperti itu. Ya, bentuknya seperti apa kalau nggak binatang. Oke. Anyway, yang kamu lihat adalah di bagian sininya. You, the women, Siska and Sinta, man, goose, children, the cats, mice, dog, sama it. Ini yang akan menentukan di bagian sini aja yang cukup kamu tahu, yang akan menentukan pakai do dan does. Kita lihat sama-sama. Kalau you pakainya apa? Lihat di sini. Yes. Do you. Gampang ya. Hati-hati. Setelah kamu baca ini, women. Women-nya pakai A atau pakai E? Ingat, kalau yang pakai E berarti dia banyak. Makanya jawabannya adalah do. What do the women look like? What do you look like? Kamu kayak apa sih? Gitu loh. Seperti apa sih kamu itu? Gitu. Ya. Kita lihat lagi. Siska dan Sinta. Orangnya ada berapa? Ada satu, ada dua. Ya. Kalau ada dua, udah pasti pakainya do. What do Siska and Sinta look like? Tetapi kalau misalnya cuma tulis Siska aja, berarti pakai does. Karena orangnya hanya satu singular. Oke? Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada man. Man-nya pakai A. Lihat di sini A, berarti artinya singular atau satu. Makanya pakainya does. What does man look like? Oke? The next one. Ini harusnya ada the ya. Misalnya salah ketik. Nggak salah ketik, kurang ketikannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu lihat ininya. Lanjutnya, what the goose look like? Goose pakai OO itu satu. Sedangkan kalau pakai E dan E itu banyak. Makanya ini jawabannya adalah does. Makanya gunanya dari kelas 2, kamu belajar ini tuh nanti untuk di kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6. Bahkan sampai kamu kuliah, kamu udah akan tahu gitu ya. Benda yang banyak sama yang benda yang sedikit tuh kayak apa. Nah, children. Children udah pasti tahu ya. Dia itu masuk ke banyak, berarti pakainya do. Di sini kita punya cats, ya, ada S-nya, udah pasti banyak, kita pakai do. Mice adalah bentuk banyak daripada mouse, udah pasti pakai do. Dog, nggak ada S, dia cuma satu, pastinya pakai does. It gimana? Kalau it pakai apa? He, she, it. Udah pasti pakai does. Ya, misalnya udah kasih triknya.
Yang kamu lihat adalah bagian sininya saja kalau untuk pertanyaan, dan kamu tinggal pilih deh do atau does. Kita lanjut. Ada do, ada does, pasti ada don't, ada doesn't. Oke? Nah, don't sama doesn't dipakainya untuk apa? Sama aja penggunaannya kayak yang tadi punya. Kalau do pakai I, you, we, they, does pakai he, she, it, ya, atau singular. Ya, cuman bedanya adalah yang ini pakai not juga, pakai do not atau don't, ini does not atau does not atau doesn't. Ya ampun. Oke. Contoh soalnya ada seperti ini anak-anak. Ya. Kamu kan udah tahu tadi di depan. Kalau I itu pasti pakai do kan? Ya udah, karena ada not-nya di sini, jadi I don't. Gampang kan? Nah, kalau man pakai a itu pasti singular. Ya. Pasti jawabannya adalah doesn't. Pokoknya intinya adalah kamu tahu aja itu bendanya satu atau banyak. Kalau satu pakainya doesn't. Itu aja yang kamu ingat. Ya. Kalau lebih dari satu itu pakainya don't. Kalau we itu artinya kan kita. Berarti lebih dari satu kan? Itu udah pasti jawabannya don't. Ini ada clue-nya juga. Cats. Ya. Cats itu banyak, ada S-nya. Berarti pakai don't. Goose. O-O. Dia pakai doesn't. Kalau it, pakai doesn't. Woman yang pakai A, jangan salah, ini pakai E, ini yang pakai A. Yang pakai A jawabannya adalah doesn't. Turtle, turtle. Ya, turtle cuman satu, kura-kuranya pasti pakai doesn't. You dimasukkan di sini, you ini pakainya adalah you don't. Kalau they apa? They don't. Kalau tadi bikin pertanyaan, kamu lihat di paling belakangnya, tapi kalau yang ini, kamu harus lihat paling depan, ya. Nanti kamu tahu lah dari sini ya. Jadi lihat dari subjeknya atau bendanya, berapa banyak. Kita lanjut. Nah, tadi kita belajar do untuk benda yang banyak, does untuk benda yang satu. Nah, kalau yang ini kita belajar tentang have dan has. Kalau have itu untuk benda yang banyak, sedangkan kalau has untuk benda yang satu. Oke? Ya, jadi intinya adalah dihafalkan aja. Have untuk banyak, has untuk satu. Kalau Miss di kelas biasanya dulu, Miss ajarin adalah gini. Coba deh kamu lihat tulisan have lebih banyak kan dari has. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4. Kalau ini cuma 1, 2, 3. Berarti yang sedikit berarti satu tulisannya. Kalau yang banyak berarti tulisannya banyak orang bendanya. Itu sih biasanya Miss Angel bikin bantuin cara gampangnya untuk kalian mengingat ya. Sip, kita lihat contoh soalnya. I pakai have atau has? Kita pakai have. I have a beard. Aku punya beard itu jenggot, ya. Terus the man itu satu, berarti pakainya has. Nih ada di sini. We lebih dari satu, pasti pakainya have. Cats lebih dari satu, pastinya have. Goose yang pakai oo bukan geese, pasti satu, pakainya has. It satu, pasti pakainya has. Woman pakai a satu, pasti pakainya has. Turtle binatangnya cuma satu, pasti pakainya has. You termasuk di sini, pakainya have. They termasuk di plural, pakainya have. Ya, sebenarnya nggak susah. Ini hanya lihat dari sini saja. Oke, dan kalian harus teliti di bagian depan sini. Banyak atau satu. Pokoknya sekali lagi Miss ulang, kalau banyak pakai have, kalau satu pakainya has. Oke, good job. Kita lihat. Nah, kita juga mau belajar menjawab yes atau no answer. Contoh pertanyaannya adalah seperti ini. Does it have fur? Does it have fur? No. Miss akan kasih tahu no sama yes-nya di depan. Tinggal kamu jawab gimana. Cara jawab yes atau no answer adalah kita lihat dari sini. Does, do, does, does. Oke, kita lihat dari sini. Nah, kalau no, kalau pertanyaannya it, jadi no, it doesn't. Kan kalau not itu kan harus ada not-nya ya, jangan lupa ya, doesn't. Nah, kalau ini kan it, kamu tinggal copy it doesn't. Tapi kalau mice itu apa?
mice itu kan lebih dari satu ya. Makanya jawabannya kamu, mice ini kamu ubah dulu menjadi they. Kamu nggak bisa jawab no mice don't, nggak bisa. Jadi kata di sini ya, kalau bukan I, you, we, they, he, she, it, kamu rubah dulu. Kalau ini kan it, jadi gampang tinggal kamu ganti aja, tinggal copy aja it. No, it doesn't. Tapi kalau mice, mice itu lebih dari satu, kamu ganti ke they, ya. Belakangnya ini tinggal copy dari depan-depan sininya. No, they don't. Do-nya dari sini, tinggal kamu tambahin n, petik atas t. Don't. No, they don't. Sip ya. Kalau do you, kamu ditanya you kan? Berarti jawabannya I. Yes, I do. Kan pertanyaannya adalah, kamu punya kulit? Ya, aku punya. Nggak mungkin kamu bilang, ya, kamu punya. Nggak mungkin kan? Apakah kamu punya kulit? Ya, kamu punya. Nggak bisa dong, kan nanyanya you. Apakah kamu punya kulit? Ya, saya punya. Nah, ya-nya, yes, saya, I, do-nya tinggal di copy di sini. Jadi kalau kalimatnya positif atau yes, dia tinggal copy aja. Tapi kalau negatif, no, itu does, kamu jangan lupa tambahin n, petik atas T, itu nggak boleh lupa. Jadi kamu nggak boleh jawabnya, no it does, no they do, nggak boleh. Harusnya, no it doesn't, no they don't. Oke, nggak boleh salah. Nah, ini, does cat have claws? Claws, oke? No, udah pasti no, ini doesn't kan? Cat-nya kamu ganti dulu. Kalau mice tadi banyak pakai they, cat-nya cuma satu, kita ganti ke it. No, it doesn't. No, it doesn't. Ya. Nah, man. Man-nya ini kan banyak ya pakai e ya. Kalau yang satu kan pakai a, e gitu kan. Nah, di sini kalau yes, do-nya kan tinggal di copy aja. Tapi ini kita ganti dulu man-nya. Man itu banyak, kalau banyak kita ganti ke they. Yes, they do. Oke, pertanyaan yang terakhir. Does Siska have a cute face? Yes. Siskanya diganti dulu jadi apa? Ya, Siska itu cewek, kita ganti ke she. Yes, she does. Gitu. Jadi bagian sininya kamu ganti dulu ya ke I, you, we, they, he, she, it. Tetapi kalau pertanyaannya udah it, nggak bisa kamu ganti lagi, it aja. Gitu. Tinggal di copy ke belakang, does sama do-nya. Yang kamu harus perhatikan adalah kalau no, jangan lupa tambahin n, petik atas t. Kalau dia yes, tinggal copy aja, nggak usah tambahin n, petik atas t. Oke, thank you for watching. Bisa harap kalian mengerti. Kalau tidak mengerti, jangan lupa diulang lagi videonya. Thank you very much. Bye-bye.